kemarin kami baru saja buat pagelaran seni dan budaya di Taman Budaya UPTD Duta Museum juga. Jadi kebetulan sekali. Saya pikir ini sudah jalannya lah istilahnya. Sebelum kami terpilih jadi Duta Museum, saya sudah buat organisasi ini, Avista, bergerak sudah kurang lebih 8 bulan. Kami buat pagelaran seni dan budaya di Taman Budaya, terpilih jadi Duta Museum, dan kemarin bisa beri sambutan, membawa nama budaya dan sejarah itu di depan orang banyak, itu bangga sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo Sobat Mobaka-Baka, bahagia rasanya ya saya Ayu Purnama kembali menjumpai kalian semua. Apalagi yang lagi pada tongkrongin aja nih ya di via YouTube di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, tepatnya di program acara Mobaka-Baka Cerita Mi. Jadi semua di sini bakal diceritakan mulai dari perjalanan karirnya, prestasinya, dan juga yang paling penting untuk berbagi informasi ke kita, hal-hal yang bisa menginspirasi dari bintang tamu kita. Nah, seperti biasa kalau di hari-hari sebelumnya atau di episode sebelumnya kita mendatangkan beberapa bintang tamu yang luar biasa, hari ini juga tidak kalah luar biasanya karena ini adalah anak-anak muda yang penuh dengan semangat dan juga percaya diri yang luar biasa. Karena kenapa? Mereka sudah menyandang sebagai duta. Duta apakah itu? Ini dia, Duta Museum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Dan langsung saja kita sapa, ada Evan Abisa Abraham, Duta Museum Sultra Putra tahun 2023. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Kak. Wih, Evan, kayak ala-ala ini ya. Oh, kalau Luwale Anandonia itu beda juga ya? Beda, Masya Allah. Kalau Duta Museum kelihatan sejarah-sejarahnya pasti pada tahu ini ya. Oke, selanjutnya ada Afifah Arif Mansur, Duta Museum Sultra Putri 2023. Halo Kak. Halo, assalamualaikum. Waduh, ini kayaknya penuh semangat dan juga penuh keceriaan ya. Gimana Di, sudah mengemban tugas menjadi Duta Museum Sultra 2023? Gimana perasaannya? Silakan ke Evan dulu. Pastinya senang sekali karena diberi kepercayaan oleh museum lewat pemilihan yang intens juga. Diberi kepercayaan juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi Duta Museum Sultra, perwakilan Sultra untuk membawa nama museum, nama budaya dan nama sejarah provinsi kita. Senang. Wih, luar biasa ya. Jadi memang bahagia banget ya bisa menjadi Duta Museum Putra seperti itu di tahun 2023. Nah, kalau Afifah sendiri gimana nih perasaannya? Tentunya senang Kak, karena Afifah ditunjuk sekaligus menjadi perwakilan putri untuk menjadi role model nih untuk mengembangkan potensi Museum Sulawesi Tenggara itu sendiri. Wow, menjadi role model luar biasa ya. Nah, Afifah dan juga Evan, ini kan baru pertama kali nih kita bertatap muka, ketemu gitu. Apalagi buat Sobat Mobaka-Baka juga yang ada di rumah yang sedang menyaksikan di via YouTube-nya TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Ini pada bertanya-tanya, ini Duta Museum apa sebenarnya yang mereka bikin? Terus Duta Museum ini apa sebenarnya begitu? Apa yang mau diperlihatkan, apa yang mau diperkenalkan seperti itu dari museumnya Sulawesi Tenggara? Siapa yang mau jawab duluan? Afifah. Afifah, silakan. Jujurnya kami tuh sebagai seorang duta museum pasti terpilih untuk mengembangkan museum itu sendiri. Karena melihat perkembangan museum saat ini, banyak yang bilang horor, ngestak di situ-situ saja kan. Itulah hal yang akan kita rubah. Bagaimana cara program kita untuk membuat museum itu hingga ke kancah nasional. Banyak pengunjung lah istilahnya untuk ke museum. Oke, mau mengajak mau mengajak masyarakat khususnya anak-anak muda untuk mau lebih menggaungkan museum itu sendiri khususnya di Sulawesi Tenggara ya. Ada tugas lain juga Kak. Oh, apa tuh Evan? Bukan hanya untuk mempromosikan museum, namun kami juga punya tanggung jawab mengenalkan budaya dan juga sejarah provinsi kita karena itu penting. Karena museum kan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang
bernilai budaya dan sejarah, namun kami juga harus memberitahu masyarakat bahwa nilai-nilai yang ada itu bukan hanya ada di museum, namun kita bisa kembangkan di dunia dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa dalam bentuk pameran, dalam bentuk pagelaran seni dan segala macamnya. Oleh karena itu yang kami dorong sebagai duta museum. Wah, ternyata itu ya. Karena memang kan kalau kita melihat kalau di Museum Sulawesi Tenggara saat ini sampai ada pernah juga masalah-masalah begitu yang katanya Museum Sultra itu dicuri, barang-barang sejarahnya yang bernilai sampai mungkin bisa MM-an kayak gitu, bahkan tak ternilai. Sampai tak ternilai. Nah, ini kalau kita berangkat dari duta museum ini, apa sih sebenarnya menjadi problem, menjadi masalah? Itu kan pasti biasanya jadi pertanyaan juga tuh kalau kayak di kalian mengikuti duta-duta seperti ini. Apa yang menjadi sebenarnya problem museum saat ini Sulawesi Tenggara yang katanya tadi Afifa sampai dikatakan kayak vakum gitu. Itu apa sebenarnya yang menjadi problem itu? Kalau kami sih lihatnya bahwa masyarakat masih kurang aware dengan adanya museum di Sulawesi Tenggara, karena faktanya beberapa kali kami pergi bertemu dengan orang-orang, mereka bahkan kebanyakan belum tahu ada museum di Sulawesi Tenggara. Masa sih? Iya. Pasti tuh anak-anak muda tuh generasi apa begitu ya? Ya betul. Karena itu karena kurangnya perhatian lebih terhadap budaya dan sejarah, apalagi kurangnya keingintahuan juga. Dan itu menjadi tugas kami untuk memberitahu masyarakat bahwa ada nih museum, tempatnya nih di Jalan Abu Nawas nomor 113 dekat MTQ kayak gitu. Itu sebenarnya tugas kami secara umum. Jadi kalau dibahas problemnya kurang aware sih masyarakatnya, jadi kami ingin mendorong masyarakat untuk lebih aware lagi. Iya, masyarakat kurang mau tahu tentang budaya, kurang peduli gitu ya. Oke, jadi memang kalian hadir di sini untuk memberikan edukasi seperti itu, sosialisasi juga ke masyarakat, khususnya anak-anak generasi seperti kalian kayak generasi Z, milenial yang seharusnya sekarang tuh kalian harus lebih peduli lagi begitu ya ke museumnya Sulawesi Tenggara. Karena memang di sana banyak sekali barang-barang yang bernilai budaya, dan itu nilainya sampai tak terhingga begitu ya, Nda. Iya, luar biasa. Benda bersejarah. Iya, benda bersejarah, betul. Nah, kalau kita tinggalkan dulu sejenak tentang duta museum. Ayu mau memflashback bagaimana sih sebenarnya perjalanannya kalian berdua, Afifa dan juga Evan ini bisa menjadi perwakilan duta museum Sulawesi Tenggara Putra dan Putri. Nah, kalau untuk dari Afifa dulu, karena katanya ladies first ya. Ladies first. Nah, Afifa, pertama kali tahu informasi tentang duta museum ini dari mana? Dan seperti apa sih sebenarnya ceritanya kok bisa memotivasi diri kamu mau ngikut duta museum ini? Seperti apa? Awalnya Afifa ingin mencoba hal baru, di mana Afifa ingin menginjakan kaki di ajang duta. Oleh karena itu Afifa memanfaatkan media sosial dengan mencari informasi mengenai duta yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya. Oleh karena itu Afifa lagi nge-search di Instagram dan terpaku namanya duta museum. Tapi dulu Instagram duta museum ini masih nggak terlalu aktif kan karena COVID kemarin. Oleh karena itu kakak kelas Afifa nih yang seorang duta memberitahukan bahwa ini ada ajang yang lagi membuka pendaftaran. Siapa tahu Afifa berminat. Maka dari itu Afifa menggali lah informasi apa sih duta museum itu, menggali informasi tentang apa nanti program yang akan kita jalankan. Karena seorang duta pasti harus mencari tahu kerjanya. Oleh karena itu Afifa dari step awal dari pemberitahuan kakak kelas Afifa mulai mengisi Google Form. Nah, habis itu Afifa diujukan untuk masuk di grup WhatsApp kan Kak? Di grup WhatsApp, habis itu masuklah di tahap-tahap selanjutnya. Tahap-tahap selanjutnya itu berbagai Kak. Ada yang pertama tahap seperti tadi Google Form, selanjutnya pembuatan video challenge. Jadi memang ditantang juga ya untuk membuat video challenge. Video challenge-nya itu terkait tentang apa? Bagaimana caranya kita mempromosikan museum. Latar belakangnya museum. Latar belakangnya museum. Seorang vlogger. Kayak mini vlogger begitu ya. Itu sampai durasi berapa lama? Kurang lebih Reels Instagram atau bahkan TikTok. 30 detikan. Ya, diupload di sosial media. 1 menitan. Jadi pokoknya cari konten yang bisa kalian membahas tentang museum. Waktu itu masih ingat nggak sih Afifah? Kontennya apa? Kalau konten Afifah sih lebih ke memperkenalkan budaya-budaya yang ada di museum.
Oke, seperti apa contohnya? Misalnya kayak kita Afifa memvideo mobil-mobil dan banyak-banyak koleksi yang ada di dalam gedung utama museum. Oke, baik. Jadi pada saat itu terpilihlah Afifa untuk bisa masuk ke itu masih ada tahapannya. Oh, ada tahapan lagi. Wow, panjang ya. Iya. Nah, terus setelah video challenge kami diundang ke Hotel Zara untuk melakukan wawancara. Ada wawancara dulu. Itu kira-kira ada berapa puluh orang yang mengikuti? Kurang lebih 80 orang. Oke, 80 orang. Itu seluruh Sulawesi Tenggara. Oke, sesultra. Oke. Setelah ikut di wawancara pada saat itu setelah dari wawancara kan kami dipilih 10 besar. Iya. Oke. 10 putri, 10 putra. Oke. Pada tanggal 12 grand final malam, kami lagi dipilih membuat penjurian dan di mana kami itu terpilih menjadi 3 orang lagi. Setelah top 10 diambil lagi top 3-nya. Oh, top 3-nya. Nah, sebelum ke top 3 nih. Berarti kan otomatis top 3 itu 3 cowok, 3 cewek nih. Oh, 3 putra, 3 putri. Nah, itu berawal dari informasi temannya kamu terus kamu langsung mau ngikut gitu untuk jadi duta museum. Motivasinya apa sih sebenarnya? Karena kalau bukan dari diri Afifa sendiri, motivasi itu karena Afifa tahu kalau sekarang yang bergerak itu harusnya anak muda. Iya, karena generasi muda memiliki peran Kak sebagai agen pembangunan dan agen perubahan bangsa. Maka dari itu Afifa ingin memulainya dari Sulawesi Tenggara, tempat di mana Afifa tinggal saat ini. Afifa ingin memulainya dari situ, maka dari itu hadirlah motivasi ingin mengubah cara Afifa untuk maju terus. Wih, caranya Afifa untuk maju dan juga berubah gitu ya, untuk mengubah perspektif masyarakat seperti itu untuk bisa lebih aware lagi sama museum. Nah, jujur Evan begitu ya, pertama kali masuk nih ya, ini kan tadi motivasinya Afifa memang waduh kayaknya luar biasa banget begitu ya. Nah, kalau Evan sendiri melihat museum yang saat ini, terus bagaimana Evan bisa memotivasi diri sendiri yang kok ini katanya juga baru pertama kali ikut betul, kan? baru pertama kali ikut, tiba-tiba nggak ada mimpi apa, tiba-tiba jadi duta museum begitu ya. Jadi bagaimana perjalanannya dan apa yang memotivasi Evan sendiri? Hampir sama dengan Afifa, awalnya dikenalin teman. Ada nih ajang duta mau dilaksanain, saya tanya duta apa? Kan di pikiran saya bisa kira duta Selawan Seven, penyanyi. Kan sekarang yang lagi marak banyak duta lain kan, wisata, pariwisata. Ya, kan baru-baru juga kan kemarin. Kemudian ada yang bilang duta museum. Awalnya justru saya kurang aware soal ini, duta museum. Saya kurang menarik ya. Let's see. Kemudian saya sama searching di Instagramnya duta museum, saya cari tahu seperti apa. Dan ada pengalaman unik nih. Sebenarnya saya sudah bawa di pidato saya di malam final. Jadi dulu pada saat saya kelas 6 SD, saya kan peringkat 1 di kelas. Masya Allah, cocok sekali menjadi duta museum. Nah, kemudian setelah dapat peringkat 1 tuh ayah saya tanya, mau hadiah apa? Saat itu saya ingat dengan simpel saya jawab, besok kita ke museum Pak. Kayak terbawa dari kemudian kemarin pas daftar saya ingat-ingat lagi, dulu saya sempat bilang begitu. Kayak baru posisinya sesuai di malam final, artinya sudah 10 besar. Apakah ini sudah jalannya Tuhan? Betul. Jadi bisa dibilang kalau motivasi itu udah ada dari dulu, semangat untuk lihat museum, semangat untuk cari tahu apa isi museum, dan semangat untuk tahu budaya dan sejarah, itu motivasi. Kemudian setelah saya tahu, saya mendaftar. Saya mendaftar, fun fact-nya juga saya mendaftar itu H-2 penutupan. Hampir tertutup. Nah, padahal hampir tidak jadi duta museum. Padahal udah sebulan buka pendaftaran. Ya, udah sebulan. Saya mendaftar itu tanggal 4 November, ditutup tanggal 6. Saya bahkan udah kepikiran kayak udah banyak nih yang daftar, bisa jadi nggak lolos. Benar. Tanggal 6 diumumin lolos. Masya Allah. Masuk ke tahap pembinaan itu wawancara dan audisi. Kami ditanya oleh 3 dewan juri waktu itu secara bergiliran. Pertanyaannya pasti tentang pengetahuan soal museum, tentang apa motivasi kita, dan terakhir audisi. Kebetulan saya nyanyi di situ. Ada penunjukan bakat. Ada penunjukan bakat. Itu sebentar kita bakal bahas ya. Ternyata kalian tidak hanya pintar sejarah saja ya. Tapi begini, orang yang menjadi duta museum, saya yakin dia cinta dengan sejarah, dia suka dengan sejarah, dan dia pasti otomatis akan mengambil jurusan-jurusan yang berbau tentang sejarah seperti itu kan. Atau mungkin di zaman-zaman dulu kalau SMA tuh ada IPA, ada IPS, ada bahasa, dia ngambilnya IPS.
Seperti itu biasanya. Nah, kalau dari Afifa dan Evan sendiri itu berangkat dari mana? Kok bisa begitu menyukai? Karena kan kalau kita berkaca sekarang susah ya loh dapat anak-anak muda yang mau peduli tentang sejarah kayak seperti itu. Nah, Afifa dan Evan seperti apa? Berangkatnya dari mana? Karena saya dengar juga Evan sendiri katanya jurusannya bukan jurusan sejarah, FKIP bukan ya? Apa tuh? Saya dari ilmu komunikasi UHO, kebetulan lagi semester 3. Tapi kalau ditanya juga, lucunya juga di SMA saya IPA. Itu kan. Kayak rada-rada nggak nyambung ya. Tapi kan di mana-mana itu kalau anak-anak IPA pasti pintar semua nih. Oke. Kalau ditanya berangkatnya dari mana, kembali lagi seperti cerita saya sebelumnya. Saya tidak tahu kenapa ada ketertarikan khusus pada museum. Jadi ketika masa-masa pembinaan ini kan kami sering ke museum. Saya lihat tuh koleksi-koleksinya ada 5.334 koleksi. Wow, 5.334 koleksi. Wih, ternyata banyak ya. Banyak banget sekali, Di. Jadi perlu dilihat karena ketika saya lihat yang awalnya saya juga sejarah penting gak sih? Ketika saya lihat, saya baca ternyata ada sejarah ini, sejarah itu yang membentuk bangsa kita sampai di titik ini. Akhirnya saya semangat untuk terus mengetahui sejarah dan budaya. Wow, gitu. Luar biasa. Nah, kalau itu Evan. Nah, kalau Afifa sendiri gimana? Katanya Afifa sekarang SMA? Iya, kelas 2 SMA. Oke. Sekarang kan nggak ada yang namanya IPA IPS nih, Kak. Kurikulum Merdeka. Udah kurikulum Merdeka. Tapi Afifa pilihnya mata pelajaran yang ada sejarahnya. Iya, Okay. merajuk ke IPS sih. Oh begitu ya. Iya. Afifa tuh sukanya museum itu karena waktu pembinaan nih Kak, Afifa ngelihat museum itu kayak wah keren-keren, ada mobil, ada tempat kita lihat anoa, ada pakaian-pakaian adat dan ternyata sebagus itu. Dan ya Kak, untuk museum itu bukan hanya untuk menggali informasi tentang pendidikan, tapi kita bisa berfoto nih. Iya. Oh, berfoto ya, Instagramable ya tempat-tempatnya ya. Jadi kalau kita mau posting bagus nih ke museum itu sendiri. Teman juga kemarin membuat video nih lomba, ya tempatnya di museum. Oke. Jadi memang turun langsung ke lapangan ya. Dan melihat secara langsung seperti itu. Nah, saya juga di sana sempat pernah syuting Al-Quran tertua kalau nggak salah ya. Itu udah, dan itu kita megang, itu kita harus pakai sarung tangan karena memang ada bahan-bahan kimia di dalam ruang situ filologi. Kan. Ya, filologi bener. Hafal ini. Pantas aja di duta ya. Udah dihafal semua. Nah, yang saya juga mau tanyakan nih, kan selama ini kamu pada saat pendaftaran terus ikut beberapa kegiatan-kegiatannya, kan katanya ada pembinaan. Nah, pembinaannya itu apa saja sih sebenarnya yang diajarkan? Silakan. Yang pertama, pada hari pertama itu kami dilatihankan koreo untuk ditampilkan di grand final. Koreo. Itu lagunya lagu apa? Nusantara nggak sih? Iya, Senandung Pelangi judulnya. Senandung Pelangi. Itu apakah memang dibuat oleh teman-teman dari Duta Museum? Ada pelatih. Milih lagu itu. Oke, baik. Kurang lebih 2 hari kita latihan, dan selanjutnya pada pulang dari latihan itu kami dibuatkan bank soal. Jadi itu kayak untuk kita mengetahui museum lah intinya, untuk pembelajarannya kita. Oke. Jadi memang di situ di dalamnya ada semua soal-soal tentang museum. Begitu? Lebih ke pengetahuan umum yang tidak dapat kami lihat di museumnya secara langsung. Misalnya sejarah Museum Sultra kan itu harus kami searching dulu. Namun pihak museum udah membantu kami untuk memberitahu informasi tersebut. Sisa kita pelajari ulang, kami lihat kembali, kemudian kami datang ke museum untuk cross check kedua kali nih untuk kami siap betul di malam final nanti. Di dalam itu bukan hanya pendirian museum yang termunculkan Kak, tapi proses museum yang ada di Indonesia juga. Indonesia secara umum. Seluruh Indonesia. Wow. Pengetahuan umumnya di situ. Jarang-jarang kita dapat informasi begitu. Alhamdulillahnya di sini dapat ya. Waduh, keren. Terus selain itu apa lagi? Selain 2 hari itu kami juga mempersiapkan diri mulai dari gaun kami yang akan kami pakai. Wow. Itu juga ribet ya. Iya. Terus apa itu pakaian daerah? Pakaian batik tenun kreasi. Tenun Sulawesi Tenggara. Tenun Sultra. Dan yang lucu juga saya siapinnya Hamin 2. Kalau saya sih Hamin 1. Bahkan malamnya, besoknya udah final. Masya Allah, itu dijahit kah atau
ada yang kalau mau pinjemin? jahit sih ini Kak, nggak cukup waktu kan, jadi kami sewa. Waduh, itu termasuk cerita-cerita ini ya, cerita-cerita yang luar biasa gak bakal ya. dilupain. Bener. Nah, kalau kita kembali lagi di Duta Museum nih, kan katanya ada 80 orang peserta gitu yang ikuti. Salah satunya ada salah satu penyiar TVRI Sultra juga. Ada. Namanya kalau nggak salah Ibnu Siam ya. Halo Ibnu Siam. Ini top 10 ya, keren. Masya Allah. Ini kalau dia masuk di sini, waduh luar biasa. Tapi begini, mungkin itu rezeki Tuhan kali ya. Jadi mungkin belum rezekinya Ibnu. Intinya dia 10 besar dulu. Nanti setelah itu mungkin di tahun depan bisa jadi juaranya kan. Amin. Oke, nah kita kembali ke Afifah dan Evan. Nah, ini kan 80 besar. 80 besar ini dari 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Tapi katanya ada cerita juga bahwa tidak semua dari pemerintah daerah masing-masing yang mengutus. Tetapi ada juga yang personal. Nah, gimana Evan ceritanya tuh? Yang kami lihat itu betul sekali 80 peserta, tidak semua yang diutus oleh pemerintah daerahnya. Namun semangat personal masing-masing orang juga ini mau membawa daerahnya masing-masing. Jadi kami dengar ada yang dari Kabupaten Muna, ada dari Buton, Bombana, banyak sekali. Dan kebetulan yang kami kenal itu dari Kabupaten Muna ya. Iya, 2 orang pelajar SMA, mereka diutus oleh kabupatennya dan syukurnya masuk top 10 dan menjadi teman kami pada saat pembinaan. Dan yang lain-lain itu personal, ada yang membawa Kendari 1, Kendari 2 dan banyak lagi. Oh begitu ya, luar biasa loh anak-anak ini. Ternyata kalau ada yang ikut-ikut seperti itu kayak duta-dutaan gitu, sampai 80 peserta loh, sampai dia bawa diri sendiri loh. Excitednya luar biasa. Nah kalau Afifah, nah ini kan katanya ada 80 besar, terus ada berbagai daerah dan bawa nama sendiri, tapi tetap ada daerahnya gitu kan. Nah kalau Afifah sendiri ini kan perwakilan dari Kendari sih. Kota Kendari. Itu kemarin ada berapa peserta? Kalau yang dari Kendari itu kurang lebih yang cewek 3. Afifah Kendari, teman Afifah Kendari 1 dan Kendari 2. Yang cowok 2 orang. 2 orang. Jadi ada yang Kendari 1 juga, ada yang Kendari 2 juga untuk putranya. Wow, ternyata banyak ya. Oke. Nah, pada saat itu Afifah dan juga Evan katanya setelah 80 terus ikut lagi kegiatannya, dipilihlah 10 besar. 10 besar itu dari berbagai daerah juga. Kota Kendari ada berapa yang masuk? 5. Ada 5? Wow, 5-5-nya masuk ya. Salah satunya Ibnu Siam juga. Wih, keren. Oke, nah 10 besar. Setelah itu dipilihlah? Iya, selesai penjurian, top 3 lagi. Untuk 3 besar. Betul. Di malam finalnya. Nah, malam final itu 3 besarnya siapa saja yang masuk? Yang pertama Afifah dan Kak Evan, ada Kak Nining, sama Kak Ebi, sama Kak Zinia dan Kak Bagus. Wow, oke. Nah, pada saat itu masih ingat nggak sih pertanyaan apa yang diberikan para dewan juri? Ya, itu nggak bisa dilupain. Oh iya kan, itu masih terngiang-ngiang ya. Itu kan kalau sudah masuk 3 besar pasti otomatis pertanyaan sudah mengkerucut tuh. Iya betul. Dan lebih spesifik lagi kan. Wow, ini SMA, ini kuliah, pasti sudut pandangnya juga pasti berbeda pada saat menjawab. Nah, waktu itu Evan, pertanyaannya apa dan menjawabnya apa sih? Di malam final itu dari 10 besar diberi dulu waktu untuk speech, pidato 1 menit. Kami pakai waktu tersebut untuk mengemukakan apa yang kami inginkan untuk museum yang kayak terbaik. Visi misinya masing-masing gitu kali ya. Motivasi kami juga kembali kami sebutkan 1 menit itu. Nah, setelah kami beritahu isi pidato kami, masuk pertanyaan juri yang pertama. Kamu dapat dari dewan juri siapa? Saat itu Bu Sekdis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris dinas ya. Ibu tanya apa motivasi saya untuk ikut Duta Museum. Dan kembali saya sebut soal bagaimana uniknya saya mencintai museum dari kecil. Dan katanya gara-gara itu poin saya sempurna. Wih. Karena mungkin itu dari kecil loh, karena kan jarang-jarang ya ada anak kecil langsung bahas tentang museum. Oh, ternyata memang dapat rezekinya di situ. Nah, kemudian masuklah pengumuman 3 besar yang tadi seperti Afifah sebut orang-orangnya. Di 3 besar tersebut pertanyaan kami sama semua nih. Visi misi untuk museum. Visi misi untuk museum. Jadi di situ nilainya yang mana nih yang paling
paling istilahnya. Iya, paling kena lah paling ya. kena untuk Benar-benar. menjadi misi museum lewat duta museumnya. Betul. Dan kami jawab dengan percaya diri kalau saya sih maunya visinya agar masyarakat lebih mencintai dan peduli lagi museum kebudayaan dan sejarah. Dan misinya pastinya pertama meningkatkan kesadaran, kemudian meningkatkan kualitas juga teknologi harus diadakan di museum. Dan itu membawa saya ke juara 1. Widih, luar biasa. Tapi memang ya kalau kita berbicara tentang museum ya memang harus dibantu dengan teknologi. Apalagi sekarang kita udah digital ya. Jadi mau tidak mau ya harus ngikut lah museumnya seperti itu. Dan itu yang membawa adalah duta-duta seperti kalian. Nah kalau Afifah sendiri itu kan dari Evan nih sampai dia terpilih menjadi duta Museum Sultra Putra tahun 2023. Nah kalau Afifah sendiri gimana? Kalau Afifah sih seperti Kak Evan bilang, yang pertama kita speech, berpidato, mengemukakan pendapat kita dan visi motivasi kita lah untuk museum. Selanjutnya pada top 10 kami diberi penjurian, kalau nggak salah itu ibu juga deh. Iya. Ngeblank nggak tahu mana orangnya, soalnya udah panik. Iya, panik dia. Apalagi kalau udah 3 besar kan. Aduh Tuhan, baru semua mata tertuju padamu begitu ya. Waktu pas top 10 itu Afifah diberi pertanyaan bagaimana caranya sebagai seorang duta museum memperoleh masyarakat untuk datang terus ke museum. Jawaban Afifah itu melalui program Afifah. Dengan kepercayaan diri Afifah bilang bahwa Afifah membawa program yakni menarik masyarakat untuk mengenal budaya yang ada di museum. Karena melihat perkembangan lah saat ini, bahkan masyarakat Sulawesi Tenggara tidak ada yang mengetahui museum kan. Dari itu Afifah ingin membuat program sosialisasi melalui media sosial untuk memanfaatkan museum sebagai cagar budaya. Jadi cara untuk menarik masyarakat itu dengan sosialisasinya lewat media sosial. Karena kamu tahu pasti otomatis semua orang selalu berkaca di depan handphone. Mau tidak mau pasti tiba-tiba dapat informasi itu ya pasti langsung orang menarik ya, inilah itulah. Dan dibantu dengan teknologi tadi dari Evan. Pas lah ya kalian berdua ini menjadi putra dan putri duta museum Sulawesi Tenggara tahun 2023. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Nah Afifah dan juga Evan, kalau tadi katanya ada cerita menarik yang dari Evan bilang unik juga seperti itu. Katanya dari kecil memang suka dengan museum. Nah kalau selama kalian mengikuti kayak pembinaan yang bisa dibilang juga sebagai kayak sesi karantina begitu selama berapa hari? Kurang lebih 2 hari. Kurang lebih 2 hari. Nah, apa sih yang mengubah sudut pandang, mengubah diri Afifah dan Evan langsung kayak saya sudah masuk di sini, saya harus melanjutkan dan alhamdulillah sudah diberikan tanggung jawab, ya otomatis kalian harus berjalan sesuai dengan yang menjadi menjadi visi misinya duta museum begitu. Nah, kalau dari Evan sendiri yang mengubah sikap yang selama mungkin ini kalau kayak hihi sama teman-temannya, kalau jadi duta kan harus assalamualaikum kayak gitu-gitu kan. Ini teman saya loh Ibnu Siam ini, Kak, dia aja kalau jalan halo top 10 boleh langsung iya. Ya seperti apa kalau Evan? Banyak hal yang berubah, bahkan tadi saya mau lap muka aja harus pikir dulu apakah ini boleh atau tidak. Benar, boleh dong. Kalau di sini bebas say. Iya gimana tuh? Tentunya banyak sikap yang harus diubah, bukan diubah sih, lebih ke dipoles, diperbaiki lagi, istilahnya kunci badan. Nah, kunci badan. Karena itu tadi kita menjadi citra, kita menjadi representasi, menjadi ikon ya. Becoming an icon, kita harus menjadi representasi instansi kita di mana kami membawa nama UPTD Museum dan Taman Budaya. Kemudian bagaimana cara kami bertutur, dan pastinya sekarang karena lagi marak sosial media, apa yang kami upload, apa yang kami unggah, karena akan dilihat oleh banyak orang, kami pilih-pilih lagi dan harus memotivasi gitu. Nah itu dia, jadi rekam jejak digital itu tidak akan pernah terhapus. Ya pasti otomatis sudah menjadi duta harus memberikan yang terbaik, memberikan hal-hal yang menginspirasi semua masyarakat ataupun anak-anak muda. Ya Evan. Nah kalau Afifah sendiri gimana? Kalau Afifah sih kita harus sebagai seorang role model, kita harus menjaga sikap, entah itu perilaku maupun tutur bicara. Karena
apapun yang akan kita keluarkan pasti akan menjadi motivasi seseorang. Iya, karena itu sudah menjadi role model. Maka dari itu kita juga pintar-pintar bermain sosial media, jangan jarang upload nih. Yang dulunya sering nge-upload, waduh harus hati-hati nih. Iya. Gitu. Oh, jadi memang harus lebih hati-hati dalam bersosial media, kata Afifah. Nah, tadi kan katanya pembinaannya juga banyak sekali, sampai-sampai katanya ada malam bakat. Nah, itu bisa diceritakan dulu seperti apa sih sebenarnya ada malam bakat, terus ada apa lagi begitu dalam pembinaan ataupun pada saat seremoni di Duta Museum Sulawesi Tenggara 2023. Saat itu penampilan bakat, kalau saya sendiri nyanyi. Berarti suaranya bagus dong. Boleh dicoba. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Oh, boleh sekali. Oke, pada saat malam itu deh, yang waktu di malam bakat itu apa yang dinyanyikan? Kebetulan karena mau bawa nama budaya, saya nyanyiin lagu daerah. Oh, lagu daerah, tapi mungkin dengan aransemen lain kah atau bagaimana? Saya kapela waktu itu. Widih, cakep ya. Oke. Kita coba ya. Boleh. Kita coba ya. Boleh. Oke, bismillah. Ini lagu daerah. Ayu present dulu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ini dia Malam Bakat dari Evan, Duta Museum Sulawesi Tenggara tahun 2023. Moro nene witaku kupe hawa o mo ichopo iya mo mapuo hawa no moro nene witaku turu anoreaku mojo to ukoli helia patimbali tangke no damirapa rete no molue tinombula molombi. Luar biasa, suaranya bagus banget. Kok kamu tahu lagu Moronene ya? Iya, betul sekali. Kamu orang Moronene? Saya orang Moronene. Masya Allah, ini putra daerah Moronene ya. Luar biasa. Bombana Pride. Wih, ini asli Bombana. Iya, orang tua Bombana, tapi lahir besar di Kendari. Widih, keren, suaranya keren sekali. Thank Apakah you, ini belajar kah atau memang dari dulu ya? Ya, kebetulan juga orang Ada tua, ya, orang tua mama sendiri sudah sering rekaman dan bisa dibilang artis Bombana. Widih, luar biasa, nanti diundang lah ya di TVRI. Boleh. Nanti duet bareng sama anaknya ya. Waduh, Evan luar biasa. Wajar sih Evan jadi juara 1. Tidak hanya pintar gitu ya, cerdas, tetapi kreatifnya juga luar biasa, berbakat dengan lagu-lagunya, lagu daerah, tapi suaranya juga keren banget. Ini turun temurun dari mama ya. Masya Allah, keren lah Evan ya. Oke, baiklah, karena Evan udah memperlihatkan bakatnya nyanyi, bagaimana dengan Afifah? Afifah bakatnya apa? Sebelumnya kan waktu di grup ya kak, ada yang namanya kata Kak Odang persiapan bakat. Afifah pusing nih, apa yang mau dibakatkan? belum bisa digali ya, apa nih bakatnya? Itu Afifah berpikir, karena kan Afifah memang seorang anak sanggar, sanggar tari. Afifah berpikir, kalau Afifah punya bakat di tari, kenapa tidak? Kan? Afifah belajar dari pulang sekolah sampai jam 12 malam untuk menari, karena Afifah lupa koreonya karena jarang latihan. Ikut sanggar. Sanggarnya di mana? Sanggar tari 8 Art Sultan. Oh, itu juga keren loh. Itu sering ke waktu yang kemarin bukannya ke Jakarta, Istana Merdeka kan. Itu di situ Afifah itu belum bergabung. Oh, belum bergabung. Jadi ini baru bergabung. Masya Allah Afifah. Kayaknya sempit ya tempatnya untuk tarian. Syusya ya Beb. Jadi nanti kita akan lihat di sosial medianya Afifah aja seperti apa. Tapi kalau saya lihat dari gemulai tangannya, waduh, postur tubuhnya yang model banget, aduh, itu kalahin Ayu lah ya. Keren Afifah. Jadi pada saat itu nari itu tari kreasi. Iya, tari kreasi. Tari kreasi yang dia buat sendiri sama Afifah kah atau sama coach? Yang pertama Afifah ada yang gabungan dari pelatih sama Afifah buat sendiri. Oke. Oke, yang dibuat sendiri itu apa sebenarnya maknanya yang mau diperlihatkan? Di tarian itu ada yang namanya kan Sulawesi Tenggara yang pegang pisau. Tarian itu pegang pisau awalnya. Tapi karena mungkin kan Afifah pisau. Iya, benar. Nanti kirain mau demo ya. Jadi Afifah pakai tangan aja sih kayak gini. Oke. Di situ Afifah mengkemukakan bahwa tari gemulai seorang putri Sulawesi Tenggara dipadukan dengan tari kreasi. Oke, luar biasa ya. Keren, kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Afifah dan juga Evan.
Ya, Afifa dan juga Evan, ini kan sudah menjadi duta museum Sulawesi Tenggara tahun 2023, baik itu putra maupun putri. Nah, kalau untuk pergaulan kalian di kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga, sama teman-teman sekolah, teman-teman kuliahan, ataupun sahabat-sahabat terdekat kalian, itu seperti apa? Apakah ada perubahan yang sangat signifikan? Atau mungkin pada saat kalau lagi mau main, teman-teman, bisakah saya meminjam barang kalian? Nggak gitu kali. Ya seperti apa sih? Apakah kalian orangnya memang yang charming juga, atau mungkin yang introvert kali, atau extrovert, yang kayak gimana sih kalau Evan? Banyak yang berubah, namun pastinya perubahannya ke positif. Iya. Pertama mungkin dari keluarga, dari orang tua. Iya. Pastinya support, karena support besar sekali. Dulu sebelumnya itu, sebelum menjadi duta agak dibatasin keluarnya. Jam segini harus di sini, jam segini harus di rumah dan segala macam. Sekarang tahu kegiatan cukup padat, pastinya untuk hal-hal positif, jadi lebih diperluaslah kesempatannya untuk bisa keluar rumah. Itu sebenarnya. Itu senangnya di situ. Kemudian di kampus juga teman-teman suportif, teman-teman bangga punya teman yang bisa membawa nama Sulawesi Tenggara. Begitu juga kampus, dosen segala macam. Istilahnya jika ada kegiatan yang baik, yang positif, yang membawa nama museum, diberi izin, kemudian difasilitasi, jadi perubahannya ke arah positif. Wih, Masya Allah. Jadi pada saat mau bertugas sebagai duta museum Sultra Putra, terus kemana-kemana itu bisa diizinin sama orang tua ataupun dosen-dosen kampus gitu ya. Dan mereka juga pasti bangga lah punya Evan gitu, bisa membanggakan Sulawesi Tenggara, bahkan kampus juga. Betul. Orang tua bahkan yang paling penting. Jadi memang dapat support yang luar biasa ya dari keluarga, dan mengubah lingkungan kamu tuh bisa apa ya? Kamu bisa mengubah lingkungan kamu yang tadinya mungkin kadang pulang larut malam, tapi itu cuman hangout yang anfaedah ya. Alhamdulillah sekarang sudah berfaedah ya. Sudah sangat berfaedah. Ngumpul-ngumpulnya. Oke, jadi memang itu ada apa ya? Ada perubahan lah yang tapi ke arah yang positif. Nah, kalau itu Evan. Nah, kalau Afifa sendiri gimana? Kalau untuk Afifa dapat merubah diri Afifa yang dulunya kalau pulang sekolah pasti singgah nih sama teman-teman. Ngapain kamu singgah di rumah teman kamu? Kamu pasti tidak izin sama orang tua kamu kan? Maka dari itu. Oh ya. Aduh, dimarahi. Iya, yang sekarang Afifa udah dapat gelar sebagai duta, Afifa dibatasi, dibilang istirahat aja di rumah. Kalau bisa HP-nya enggak terlalu main HP, jaga kesehatan lah istilahnya. Untuk pertemanan Afifa enggak batasi sih Kak, karena Afifa juga takut nanti dibilangi sombong. Pilih-pilih teman begitu pilih teman. Jadi Afifa kalau mau berteman ya berteman aja, di sekolah masih berteman. Mereka malah bangga, guru-guru, kepala sekolah. Benar. Bangga sekali. Jadi kalau pada saat Afifa, seharusnya kan Afifa sekarang udah kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Terus kalau kayak ngikut-ngikut begini, ada kegiatan di luar sekolah, tapi di jam sekolah gimana tuh? Diizinin. Iya. Wah, luar biasa. Jadi bangga ya. Nah, kalau Afifa sendiri keluarganya, orang tua gimana? Support? Alhamdulillah support. Oke. Karena bapak juga kan suka pendidikan. Oke. Suka mengajar, dan Afifa juga dibantu untuk terus belajar. Maka dari itu orang tua support. Kalau ada lomba, Afifa dibantu. Maka dari itu mencari gaun 2 hari dibantu sama orang tua ya. Masya Allah, sampai segitunya ya orang tua untuk mensupport anak-anaknya, apalagi ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Dan alhamdulillahnya kalian beruntung tuh dapat orang tua yang selalu mendukung. Mau terima kasih banyak. Ya, itu dia. Silakan ngucapin terima kasih ke orang tua, ke teman-teman, silakan Say. Untuk mama, untuk bapak. Aduh, jadi ngeset menangis ya. Ingat banget malam itu tanggal 11 November kan, tanggal 12 malam finalnya. Tanggal 11 malam itu kurang lebih jam 11. Saya datang ke kamar mama bilang, "Mak, besok harus pakai baju tenun sultra, tapi modelnya harus yang lebih dari yang hanya kemeja biasa." Mama putar otak, bagaimana nih udah malam. Udah malam, besok harus disiapin jam 9 pagi. Akhirnya mama hubungin tukang jahitnya, langsung diantar malam itu juga. Yang seharusnya besok itu katanya kalau nggak salah siapnya jam 3 sore baru bisa selesainya. Tapi karena saya minta banget, mama bilang ke tukang jahitnya harus selesai jam 9 pagi.
biarpun bayar lebih segala macam, yang penting untuk anaknya jadi. Jadi saya mau terima kasih untuk mama, untuk bapak, untuk semua keluarga. Widih, keren. Aduh, jadi sedih aku. Nah, kalau Afifah sendiri gimana? Terima kasih mama, bapak, kakakku, sama teman-teman yang sudah support Afifah. Terutamanya mama dan kakak. Iya. Karena mereka yang cari gaun, karena Afifah kan sibuk pembinaan. Bener-bener. Kakak dan mama Afifah yang cari, dan Afifah juga sangat berterima kasih kepada bapak Afifah karena yang ngecari speech dan pidato dibantu oleh bapak Afifah. Widih, luar biasa. Semua turun tangan keluarganya loh. Aduh, keluarga saya di mana ya? Kenapa tidak pernah mensupport ya? Aduh, sedih. Iya, saya nangis gara-gara itu karena nggak dapat dukungan dari keluarga. Oh, enggak toh. Selalu itu keluarga selalu mendukung anak-anaknya gitu ya. Aduh, katanya bohong. Betul-betul ini produser. Iya, tapi emang orang-orang tua sekarang tuh kayak bukan beda sih sama orang tua yang zaman dulu. Kalau yang sekarang tuh lebih kepada mereka yang ngedorong anaknya kan. Iya, dia tuh berpikirnya terbuka banget gitu kan. Jadi kalau ada yang orang tua muda nih berpikir, oh kalau nanti punya anak, anaknya bakal dikasih ikut olahraga ini, dikasih ikut seni ini, kayak gitu-gitu kan. Dan mungkin kalian juga merasakan itu. Iya benar kan. Dan ini alhamdulillahnya anaknya sendiri mau juga berkontribusi begitu kan. Aduh, luar biasa loh anak-anak ini. Anak-anak yang muda, ceria, semangat, sangat berprestasi, cantik dan berbakat ya. Oke, Afifah dan juga Evan, ini kan kalian sudah terpilih menjadi Duta Museum Sulawesi Tenggara tahun 2023. Apakah Duta Museum ini memang juga diselenggarakan di tingkat nasional? Dan apakah nanti kalian berdua akan mewakili Sulawesi Tenggara ke kancah nasional juga kah? Gimana Evan? Untuk kabar ini masih ditindaklanjuti juga dari pihak kami. Tapi sepertinya 2024 kami akan pergi ke nasional membawa nama provinsi kita. Tapi let's see. Oh, luar biasa. Jadi memang sudah ada perbincangan seperti itu ya? Sudah ada kabarnya. Dan Afifah juga mencari-cari informasi di sosial media, emang ada. Oh, ada. Kayak Duta Museum Sulawesi Selatan ada, di setiap provinsi kayaknya ada deh Kak. Oh, di setiap provinsi ada, dan mungkin bakal ketemu di kancah nasional. Nah, ini dia nih ya. Kalian harus belajar begitu ya, dan kalian juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau kita melihat ini kan udah bulan Desember. Bentar lagi bakal 2024, bentar lagi tahun baru. Ya, bukan itu maksud saya ya. Tapi maksudnya bentar lagi kalian bakal ke kancah nasional. Persiapan apa sih yang sudah kalian siapkan, baik itu bakat, baik itu informasi, baik itu ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari sini untuk ke kancah nasional? Apa tuh? Kalau kemarin Afifah setelah pengumuman nih Kak, ada siapa sih tuh bapak-bapak nih bilangnya bapak-bapak ya. Iya sayang. Bapak-bapak ini bilangnya, ayo terus belajar tentang dunia budaya. Kenapa emang? Karena menjadi seorang duta museum pasti bukan hanya menceritakan museum saja, tapi budaya. Oke. Maka dari itu saat ini Afifah sedang menggali informasi tentang budaya dan museum itu sendiri. Oke, budaya apa yang sudah Afifah ketahui? Karena kan ini Afifah kan beda kan pemikirannya, anak kuliahan dan juga anak SMA. Nah, budaya apa sih? Karena kan kita tahu ada 17 kabupaten kota, masing-masing budayanya juga berbeda-beda kan. Ya, seperti apa tuh Afifah? Kalau untuk budaya, Afifah itu baru pelajari tentang tarian, kan Afifah seorang sanggar. Iya, benar-benar penari. Maka dari itu Afifah menggali informasi tentang tarian-tarian yang ada di Sulawesi Tenggara. Betul. Contohnya kemarin juga Afifah ikut kegiatan yang penyambutan gubernur. Itu juga kami tari lulo sama tari Mondo Tambe. Iya, dari situ Afifah menggali informasi tentang tarian sama adat yang ada di Muna, yang mapacing gitu. Afifah udah menggali informasi, kan Afifah juga orang Muna nih, tapi masih awam lah. Masih belum mengetahui, maka dari itu Afifah menggali informasi lagi tentang budaya yang ada di Muna, di Bumbana, dan kalau bisa untuk saat ini Afifah ingin menggali lagi di luar Sulawesi Tenggara. Waduh, luar biasa Afifah ini ya, berarti sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi dengan bakat yang sudah Afifah miliki begitu. Contohnya seperti tarian, ya mau tidak mau Afifah tak harus tahu 17 kabupaten kota ini tariannya apa saja, dan itu maknanya apa saja, setiap gerakan itu apa aja kan, bener. Aduh,
Aduh, mareponya nah. Banyak ya. Aduh, susah ya jadi duta. Iya, gimana kalau Evan sendiri? Kalau Afifa tadi fokusnya juga dalam provinsi kita. Benar. Kalau saya sendiri sih membangun relasi dengan apa yang ada di luar. Gimana tuh? Contohnya gimana? Mencari informasi mengenai duta lain seperti dimension. Ada banyak duta museum di Sulawesi Tenggara mewakili provinsinya. Dan segera untuk teman-teman yang nonton, nanti kami juga bakal kolaborasi dengan duta museum dari provinsi lain. Wow. Belum bisa di-spill. Oh, belum bisa di-spill dong, teman-teman, jangan. Tapi ini salah satu cara untuk menggali informasi tentang kekayaan museum, kekayaan budaya dan sejarah Indonesia. Karena pada akhirnya ketika kami naik ke kancah nasional, otomatis kami jadi representasi nasional. Nah, itu dia. Yang harus tahu tentang museum nasional, atau museum Fathahillah, atau museum Keraton dan banyak museum lain di seluruh Indonesia seperti itu kan. Oke, jadi memang pemikirannya lebih luas lagi lagi. Nggak mikro tapi makro lah ya. Udah. Ini sapunya produser nah. Iya ya. Jadi memang lebih makro lagi pemikirannya. Saling tukar informasi. Iya, saling tukar informasi karena mau tidak mau ya kalian harus tahu secara luas begitu tentang informasi museum, kebudayaan dan juga sejarah yang ada di Indonesia begitu. Nah, apalagi terkhusus tentang museum. Nah, kayaknya kalian adalah pasangan yang komplit deh. Maksudnya sudah ada yang dari daerahnya, kamu tuh lebih fokus ke daerahnya, kamu lebih ke secara luasnya. Wah, Masya Allah banget. Jadi memang Dewan Juri luar biasa pas lah ya, udah milih mereka menjadi Duta Museum 2023 ya, Masya Allah. Oke. Baik, nah kalau itu tadi cerita tentang gimana kalian sehari-harinya dengan teman-teman, keluarga, seperti itu. Dan bagaimana kalian juga mengikuti setiap saat begitu tentang pembinaan menjadi Duta Museum tahun 2023. Nah, apakah ada cerita-cerita yang lebih unik lagi begitu yang selama kalian pembinaan yang kalian dapatkan, ada nggak sih? Maksudnya kayak contohnya begitu, waktunya pada saat kayak mau jalan model terus saya jatuh begitu kan, biasanya kan ada yang kayak gitu. Pokoknya itu nggak bakal terlupakan deh di memorinya Afifa dan juga Evan. Ada dong. Kalau Evan apa nih? Pastinya momen sama teman-teman top 10. Oke, 10 besar ya? Ya betul, karena pada malam ada juga di temanku namanya ada. Oke. Pada saat top 10 tersebut kami paling intens sama-sama. Kayak saudara ya? Ya, kami menunggu malam final itu, kami bersama. Kan juga kami buka kamar di hotel waktu itu. Kalian buka kamar? Aku takut buka kamar ya. Oh, untuk jadi memang persiapan iya. Maksudnya memang sudah disediakan di sana ya. Betul. Oh, gitu. Oke, untuk baik. Menyimpan baju, untuk mempersiapkan segala hal. Dan momen saat itu yang paling berharga juga tak akan dilupakan. Karena mungkin kalau di depan juri, di panggung kita seperti ini. Kami harus berkompetisi. Pada saat di kamar ketawa bareng, ngejokes bareng, ngelucu bareng. Jadi itu nggak bakal dilupa. Plus pada saat malam final saya ingat sekali kami harus berdiri dengan posisi yang tegas begini selama kurang lebih hampir sejam. Karena menunggu satu-satu ditanya, satu-satu memberikan pidato. Kurang lebih 40 menitan. Berdiri. Ya, sampai kram kaki ya. Jadi memang walaupun kalian di atas panggung, di atas stage berkompetisi, tapi ternyata di belakang panggung kalian itu saling support kayak saudara. Betul. Betulan Jika? Betulan. Tidak ada Jika yang begini. Bagus nih itu nah. Nggak, harus lebih bagus dari mereka. Oh, kalau saya pasti begitu nah. Nggak, kalau saya ikut. Nggak. Saya harus lebih bagus. Oh, kalian tidak begitu pantas nih kalian juara say. Iya, pantas jadi duta. Tapi memang seharusnya seperti itu ya. Seperti itu. Bahkan sekarang kami udah ada grup. Kami sering hangout bareng. Widih, kemarin cakep. kami udah ngecamp. Ngecamp ya. Sama top 10. Masya Allah, luar biasa. Di mana emang? Kemarin kami ke Boro-Boro. Ya. Nah, itu kalian. Mereka tuh kalian itu baru pertama kali ke Boro-Boro? Enggak sih. Oh, baru sudah sering. Udah, kalau saya kedua kali. Iya. Udah kedua kali. Ngecampnya itu kalian apa yang kalian lakukan? Tentunya pasti santai, seru-seruan, bakar-bakar. Oh, bakar-bakar apa ini? Ngegrill. Okay. Ayam, sosis dan lain-lain. Momennya nyanyi bareng. Nginap gak sih di sana? Nginap. Masya Allah, kompak sekali ya kalian. Yes.
Apakah itu pada saat itu kalian mungkin bertukar ide, bertukar informasi atau apa? Atau memang taruh hai-hai aja gitu? Nggak hanya hai-hai aja. Kan kami juga sebagai duta museum tetap ada yang dibahas ya. Yang cenderung masih muda nih. Bener. Karena ada Kak Ibnu, Iya. ada kakak lain yang menjadi top 10 dan juga senior kami. Pasti di situ kami konsul, kami tanya bagaimana baiknya ini langkah selanjutnya, sosialisasinya mungkin gimana isinya yang lebih konkret dan nasional juga bagaimana kami harus persiapan. Banyak hal yang kami bahas kalau kami lagi kumpul. Keren. Itu tadi ada tulisan ya, katanya wisata geologi apa ya? Apa tuh wisata geologi? Apa tuh wisata geologi? Nah. Afifah Binta Boro-boro itu termasuk menjadi wisata geologi. Oh, Ibnu Siam terima kasih loh informasinya. Oh, jadi wisata geologi itu masuknya boro-boro. Nah, itu apa sih sebenarnya? Jadi pastinya berbicara soal geologi itu mengenai bagaimana wilayah dan juga bebatuan yang ada di sana itu banyak keunikan. Oh, karena di museum ada juga. Museum ada sampelnya dan kemarin kami ke Boro-Boro kami lihat ternyata ini yang ternyata juga ada di museum di mana batu-batuannya itu terbentuk secara alami oleh aliran air di situ. Jadi unik betul bentuknya dan teman-teman harus mengeksplor hal tersebut. Karena ketika dilihat langsung itu sangat menarik. Gitu. Oke, jadi kalian ke sana tidak hanya hahihi, mandi-mandi bareng, aduh mandi bareng. Tetapi ternyata ada penelitian juga di sana. Penelitian secara nyata, Masya Allah. Itu tadi wisata geologi, saya juga baru tahu ya. Oke, luar biasa loh kalian ini, cerdas-cerdas. Dan ini yang kita inginkan. Ini yang memang Sulawesi Tenggara butuhkan. Anak-anak muda seperti kalian, seperti itu ya. Jangan seperti kita. Ya, udah nggak ada generasi seperti ini. Generasi yang seperti inilah ya yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara. Sampai tadi mau ke Boro-Boro aja itu ada namanya wisata geologi. Gitu ya. Aduh, nanti kita kemana? Itu kalau kayak pantai itu wisata apa ya? Wisata aja. Wisata apa ya? Biologi. Apa sih? Biologi. Oh ya, betul, wisata bisa. Biologi karena memang di sana kita dapat kayak ikan-ikan, penyu, astaga, ruangan museum kan di laut adalah wisata bahari, benar sih. Kan? Tapi di sana ada banyak spesies-spesies gitu ya. Oh, keren. Aduh, luar biasa loh kalian ini. Baiklah kalau begitu. Nah, kalau tadi itu ceritanya Evan dan ternyata alhamdulillahnya kalian walaupun pada saat berkompetisi kalian masih tetap saling support. Tapi pada saat perlu kan enggak ada yang kayak toh makanya. Nah, itu minta bah begitu ya. Ibnu kok tidak marah-marah jika? Oh, enggak dong. Karena kalian sudah diajarkan tentang bagaimana bersikap, attitude-nya, etikanya, aduh luar biasa. Nah kalau Afifah sendiri gimana Afifah? Yang tak terlupakan semasa pemilihan itu seperti yang Kak Evan bilang berdiri. Berdiri. Iya gimana? Ini ya Kak Afifah dan Kak Evan itu nomornya sama, nomor 10. Nomor 10. Oh nomor terakhir gitu? Nomor terakhir. Jadi satu orang saja berapa menit? Woi, kamu orang juga terakhir sekali nih. Luar biasa. Gimana berdirinya Afifah pakai heels yang tinggi, pakai gaun, itu kayak pusing nih, harus tetap senyum, harus jaga badan. Bener-bener. Itu sih yang paling tak terlupakan sama kebersamaan yang waktu selesai pengumuman. Afifah kiranya itu Afifah takut tidak bersosialisasi. Iya, karena mungkin takut dibenci sama teman-teman. Apa ya? Karena Afifah kan saya kayak julid sekali nih. Saya julid sekali. Kenapa? Maksudnya kan Afifah kan masih SMA. Iya benar. Kakak ini kan sudah ada kuliah, kerja, takutnya nanti anak bawang ya. Jangan macam-macam ya, begitu katanya. Tapi ternyata tidak. Iya, takutnya nanti enggak satu pemahaman, ternyata enggak. Sewaktu diajak Kak Dinda ke ruangan Kak Evan dan Kak Ibnu waktu itu kami ternyata bincang-bincang, ngejok, sharing dan lain hal sebagainya itu sih Kak. Dan ternyata sefrekuensi semua ya, Masya Allah. Oke, memang jokes-jokesnya kalian memang beda sama jokes-jokes kita ya. Iya, tapi seru ya. Iya. Waduh, luar biasa. Nah, selama kalian sudah menjadi duta museum sampai di tanggal 1 Desember ini dari tanggal berapa? 12 November kemarin. Udah apa aja aktivitasnya dan programnya apa sih sebenarnya? Silakan Evan. Kalau aktivitas yang kami sudah lalui kemarin tuh kami
hadiri pembukaan dan penutupan lomba seni siswa di museum. Museum juga diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami hadir membuka dan juga kami hadir dalam penutupan. Kemudian yang paling dekat kemarin Duta Wisata Indonesia. Benar. Di Hotel Aziza. Kami diundang dan kami hadiri dan senang sekali bisa lihat Kalimantan Tengah menjadi Duta Wisata Indonesia. Iya, benar. Dan Sulawesi Tenggara jadi wakil 2 atau juara 3 malam itu. Widih, luar biasa. Oke. Jadi memang sudah banyak aktivitas yang dilakukan. Itu belum pindah 1 bulan itu nah. Betul, Kak. Tapi alhamdulillahnya kalian pasti kayak aduh, tidak pernah menyangka ya. Duduk gitu ya, sejajar dengan seperti Pak Wali Kota, pejabat-pejabat tuh. Iya, orang-orang penting yang ada di Sulawesi Tenggara dan kalian bisa bertemu langsung, bersalaman, ngobrol, itu nggak pernah terfikirkan kan. Pasti. Betul sekali. Dan ini pengalaman yang juga luar biasa. Jadi memang kalau kayak contohnya Evan aktivitasnya sudah banyak begitu, dan kalau kayak di kampus, apakah aktivitasnya ikut organisasi juga nggak sih? Oh, kebetulan di kampus untuk organisasi kampus saya belum aktif. Namun saya membuat organisasi sendiri. Oh, apa tuh? Bisa di-mention namanya Avista. Dan kemarin kami baru saja buat pagelaran seni dan budaya di Taman Budaya UPTD Duta Museum juga. Jadi kebetulan sekali. Saya pikir ini sudah jalannya lah istilahnya. Sebelum kami terpilih jadi Duta Museum, saya sudah buat organisasi ini, Avista, bergerak sudah kurang lebih 8 bulan. Kami buat pagelaran seni dan budaya di Taman Budaya, terpilih jadi Duta Museum, dan kemarin bisa beri sambutan, membawa nama budaya dan sejarah itu di depan orang banyak, itu bangga sekali. Widih, keren. Nah, Avista itu apa sih kepanjangannya? Avista itu dibentuk pada tanggal 9 April 2023 ini, sudah jalan 8 bulan. Jadi dia bermakna kumpulan orang-orang yang kreatif, bertanggung jawab, dermawan dan mau membantu orang lain. Fokus kegiatan kami memang sosial, humanity, dan kreatif. Dalam 8 bulan ini kami sudah membuat 3 kegiatan besar. Yang pertama yaitu membagikan sembako kurang lebih 150 pieces di depan MTQ. Dan yang menerimanya adalah teman-teman pemulung, tukang becak dan disabilitas. Kemudian kami juga buka bersama pada saat itu karena puasa di Panti Asuhan Al Ikhlas Baruga. Kegiatan kedua itu pada bulan Agustus 17-an itu main games bersama di Sidenreng, di mana itu adalah pemukiman kawan-kawan pemulung. Kami melakukan pemeriksaan kesehatan dibantu oleh teman-teman Fakultas Kedokteran saat itu, dan banyak yang terbantu. Dan yang ketiga baru saja tanggal 25 November kemarin, kurang lebih 5 hari lalu, pagelaran seni dan budaya di Taman Budaya. Keren, luar biasa, sukses untuk Avista ya. Semoga nanti mungkin kakak produser mungkin bisa berkolaborasi dengan TVRI Sultra ya. Mau banget, Kak. Karena ini betul, karena memang ini pagelaran seni dan juga sosial kemanusiaan yang kalian angkat ini luar biasa sekali. Aduh, kok bisa terfikirkan anak-anak muda seperti kalian? Kok saya tidak terfikirkan dari dulu ya? Memang saya nggak ada pikiran ya kayaknya. Oke, kalau kita ke Afifa. Afifa apa sih sebenarnya aktivitasnya? Apakah sama juga? Karena kan kalau kita mengingat kan kalau kayak Evan, dia lebih fleksibel karena memang dia kuliahan tuh. Nah, kalau Afifa sendiri gimana? Yang memang tiap hari Senin sampai Jumat itu sekolah, mungkin ikut les atau apa-apa gitu, seperti apa? Kalau di luar dari aktivitas Duta Museum, Afifa tergabung dalam beberapa organisasi di luar maupun di dalam sekolah. Kalau di dalam sekolah itu Afifa ikut pelajar cerdas komunikasi, PR, menjadi pengurus koperasi, terus CICC, English Competition, sama dengan kalau di luar sekolah itu Afifa tergabung dalam Youth Ranger Indonesia yang khususnya di Sulawesi Tenggara, dan Afifa masuk di Sanggar Tari 8 Art Sultra. Dan Afifa itu saat ini sedang memajukan aktivitas Afifa. Afifa membuat sebuah program, Kak, yakni Rumah Belajar. Program Rumah Belajar kayak nama program acara di TVRI ya. Iya benar, Rumah Belajar itu rumah belajar isinya apa-apa aja. Di Rumah Belajar itu Afifa di mana memainkan media sosial. Memanfaatkan media sosial Afifa, di mana Afifa membuat konten edukasi untuk menjadi diri sendiri, bagaimana caranya pintar public speaking dan hal sebagainya. Afifa tuangkan di situ, Kak. Wah, jadi maksudnya Afifa jadi coachnya atau memang sebagai Afifa yang turun langsung, Kak, yang buat editan. Sebagai mentor. Luar biasa Afifa. Masih SMA nah, kelas 2. Waktu saya SMA kelas 2 apa saya bikin, Di?
Biasa lah ya. Anak-anak muda biasa. Tapi kalau kita berbicara tentang anak muda, apalagi Afifa dan juga Evan lalui zaman-zaman sekolah gitu ya. Kalau Afifa kan anak-anak SMA. Nah, pernah gak sih jadi maksudnya pernah buat kesalahan nakal gitu di sekolah? Maksudnya kayak bolos kah atau lompat pagar kah? Itu kayu itu ya. Aduh, saya jelaskan sabunya aib ya. Ya, gimana? Apakah pernah juga berbuat seperti itu? Alhamdulillah enggak sih, Kak. Oh, enggak ya. Oke, baiklah. Kalau Evan sendiri hampir sama, Kak. Anak baik dari sekolah. Oke, Masya Allah, luar biasa kalian semua. Tapi ini cuman ini ya, bercanda doang kali, intermezzo kali. Tapi kan memang kebanyakan tuh orang-orang yang pernah duduk di sini, duduk yang di tempat Afifa dan juga Evan punya pengalaman zaman dulu mereka memang anak-anak sekolah yang biasa-biasa aja, terus yang sempat berproses juga, sempat pernah katanya bolos satu kali, terus lama-kelamaan enggak lagi karena dengar kata-katanya orang tua, terus lihat orang tua susah payah untuk menyekolahkan dan mereka kembali ke jalan yang benar ya. Dan ternyata alhamdulillah udah jadi pejabat, udah jadi apa gitu, tapi ternyata nggak semua orang juga melalui hal yang seperti itu. Terkhusus juga untuk Afifa dan juga Evan, alhamdulillah semuanya positif dan semoga Afifa dan Evan selalu terus begitu menginspirasi anak-anak muda untuk melakukan hal-hal yang terus positif ya. Nah, ini udah segmen terakhir nggak sih, Kak? Iya, udah yang terakhir. Nah, Afifa dan juga Evan, tadi programnya belum? Programnya apa aja nih, Afifa? Nanti Duta Museum. Iya. Yang selain sebagai Duta Museum, kami akan bersosialisasi, berkolaborasi kepada pihak sekolah maupun instansi lainnya untuk memperkenalkan budaya dan museum. Selain itu juga, mungkin habis ini kita akan membuat konten, buat konten tentang bagaimana caranya kita podcast di TVRI dan lain sebagainya. Karena kemarin kami juga gitu mengepostnya di akun sosial media. Oh, akun sosial medianya Duta Museum. Oh iya, supaya lebih aktif gitu ya. Jangan vakum ya. Ya benar sih, karena memang sekarang kita harus melek melek teknologi digital, media sosial terkhusus juga, dan alhamdulillahnya kalian semua punya media sosial. Oke, jangan lupa follow Instagramnya TVRI Sultra ya. Betul. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, dan juga yang sedang menyaksikan jangan lupa follow Instagram, TikTok, jangan lupa subscribe-nya juga di YouTube TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Nah, itu juga tadi kita sudah mendengar beberapa program-program visi misi dari kedua duta kita, Duta Museum Sultra, baik itu putra maupun putri, ada Afifa dan juga Evan. Nah, kita di segmen terakhir nih, Afifa dan Evan, apa sih sebenarnya yang kalian ingin lakukan nanti ke depannya dengan kalian sudah menyandang sebagai duta museum ini, untuk ke depannya bisa memberikan hal-hal yang baik dan juga memberikan motivasi lagi nih ke anak-anak muda supaya bisa menjadi seperti kalian, apalagi tahun 2024 nanti kan pasti bakal ada duta museum berikutnya. Betul. Gitu kan. Nah, seperti apa? Evan atau Afifa dulu? Afifa. Untuk teman-teman, jangan takut untuk melakukan aktivitas, keluarlah dari zona nyaman. Karena yang memulai untuk beraktivitas adalah diri kita sendiri. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Mending jatuh, tapi jatuhnya di ribuan bintang. Apalagi kita sebagai seorang generasi muda yang memiliki peranan aktif sebagai generasi, yakni pembangunan agent dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jangan takut untuk terus maju, apalagi mengkemukakan bangsa. Oleh karena itu, dimulai dari mencintai daerah kita sendiri. Oke, itu dia Afifa, luar biasa ya, wajar ya jadi duta. Oke, saya berat sekali tuh kalau disuruh kayak gitu-gitu ya. Oh, kalau Kak Ayu disuruh, Ayu nggak mampu saya. Nah, gimana kalau itu tadi Afifa? Kalau Evan sendiri seperti apa? Ya, untuk teman-teman semua, mungkin ini terdengar klise, namun pede aja dulu. Benar, benar. Karena sedikit latar belakang juga, saya dulu orangnya kurang percaya diri. Oh, introvert kah? Iya, banyak struggle yang dilalui, takut bagaimana orang memandang kita, bagaimana citra kita di hadapan orang. Namun akhir-akhir ini saya berusaha untuk menggebrak batasan tersebut. Masya Allah. Dan sekarang lihat apa yang dapat dicapai. Saya ingin ini menjadi inspirasi bagi teman-teman di luar sana, bahwa kepercayaan diri itu juga nomor satu. Saya harap teman-teman dapat bersinar pula di jalan teman-teman. Nggak usah di bidang duta, nggak usah di bidang akademis, banyak hal lain. Bakat, seni, talenta yang diberikan Tuhan, saya mau teman-teman untuk menunjukkannya. Karena saya yakin dan percaya generasi kita adalah generasi emas untuk Indonesia. Generasi
2024 luar biasa. 2045. Ya Allah, mohon maaf ya. Generasi emas 2045. Itu Minto sudah keras, salah lagi. Generasi emas 2045 ini juga yang memang menjadi pencanangan juga dari pemerintah kita tentunya Indonesia, yang gimana semuanya anak-anak muda harus turut ikut serta begitu. Betul. Untuk bergerak menghasilkan sesuatu. Betul. Gitu kan. Nah, diharapkan juga Evan dan Afifa bisa seperti itu, dan alhamdulillah tadi katanya percaya diri itu yang paling utama. Ya, percaya diri, terus menginspirasi, dan katanya tadi jangan pernah takut untuk jatuh di beribu bintang. Nah itu dia yang harus diingat juga ya. Karena semuanya itu akan terbentuk dengan sendirinya kan. Terbentuk. Itu yang saya tahu. Itu pun dari Bu Produser. Oke Mi, baiknya. Terima kasih buat Afifa. Aku mau ngucapin terima kasih buat Evan Abisa Abraham, Duta Museum Sultra Putra 2023. Terima kasih banyak, sudah berbagi informasi dan juga sharing. Luar biasa pengalamannya, itu nggak akan terlupakan ya Evan. Dan di sini juga ada Afifa Arif Mansur, Duta Museum Sultra Putri 2023. Sukses untuk sekolahnya sayang. Nanti bakal kemana? Nanti kuliahnya di Sultra aja. Katanya harus cinta budaya kita. Mau keluar atau di sini? Insya Allah nanti dibicarakan. Nanti dibicarakan lagi. Kalau begitu nanti kita undang lagi ya. Berat sekali ya. Oke, baiklah. Sekali lagi buat Afifa dan juga Evan, sukses. Saya selalu salam buat keluarga di rumah. Menjadi kebanggaan untuk orang tua dan teman-teman semuanya. Ini kita ada hadiah kecil, lumayan besar sih sebenarnya. Iya, ada kaos Mau Baka Baka Podcast untuk Afifa dan untuk Evan. Thank you guys. Ya, luar biasa. Itu nanti dipakai ya. Nanti sosialisasi bisa lah ya. Nanti terus pakai selempangnya, pakai Mau Baka Baka Podcast. Ini menandakan bahwa kalian pernah hadir di podcastnya Mau Baka Baka TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Kami juga ada yang mau diberikan ke kakak. Masya Allah, tabarakallah. Apa sih? Kok aku jadi nggak begitu Ayu. Iya, nggak gitu konsepnya. Hanya dalam bentuk belajar salam museum aja. Oke, itu yang paling saya suka. Itu yang paling penting. Belajar apa tadi? Salam museum. Salam museum. Apa tuh? Kayak gimana salam museum? Briefing dulu. Oke, briefing dulu ya. Briefing. Tenang pemirsa. Apa tuh? Kalau saya bilang salam budaya, tangan kanan gini. Oke. Lestari budayaku. Lestari budayaku. Kemudian saya bilang lagi salam museum di hatiku. Oke. Itu hadiah dari kami. Oke, baiklah. Saya ingat kayak ini. Lestari budayaku. Museum di hatiku. Oke. Ayo. Ya. Salam budaya. Lestari budayaku. Bisa diulang dulu? Boleh. Biasa mama susah untuk menghafal, Bu. Oke, baiklah, ulang lagi. Oke. Salam budaya. Lestari budayaku, salam museum di hatiku. Tuh kan museum di hatiku. Boleh ulang lagi? Ini kita mau kasih masuk di Instagram. Siap. One more lagi lah ya. Oke. Lestari budayaku, museum di hatiku. Oke. Salam budaya, lestari budayaku, salam museum di hatiku. Yeay! Berhasil, hore. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi ya buat Evan dan Afifa, dan pemirsa yang ada di rumah maupun yang sedang menyaksikan di via YouTube, yaitu Sobat Mau Baka Baka Podcast. Semoga ini bisa bermanfaat dengan apa yang sudah di-sharing oleh teman-teman dari Duta Museum Sultra tahun 2023. Dan ini tidak menutup kemungkinan semoga masyarakat ataupun adik-adik yang mungkin nantinya juga akan turut andil begitu untuk bisa lebih aware lagi dengan museum dan bisa menjadi duta museum. Ini bisa di-share dulu untuk Instagramnya. Betul. Untuk Duta Museum .sultra. Oke, Duta Museum .sultra. Itu bisa di follow Instagramnya, dan mungkin di sana juga akan banyak informasi begitu untuk seputar museum dan juga bagaimana menjadi Duta Museum Sultra. Bisa juga dilihat di Instagram saya. Oke, silakan saya. Di mana? Di @evanabisa. Oke, Di @afifa arif.
Oke, baiklah kalau begitu. Intinya sekali lagi jangan lupa follow Instagram mereka berdua. Dan akhirnya saya Ayu Purnama pamit undur diri, dan seluruh tim kreatif, ada Bu Produser juga, ada Deborah dan Kak Agnes yang sedang bertugas, teman-teman semuanya pamit undur diri. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk di hari ini, dan sampai jumpa untuk di Mau Baka Baka Podcast berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.